Karena satu aja negatif itu akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih cara membuat semua ini menjadi sinkron dan juga positif? Gimana caranya? Mari kita bahas. Oke, yang pertama, si X. Gimana caranya supaya X positif? Berarti kan kita harus paham dengan penelitian kita. Gimana caranya? Ya pastinya kita harus rajin membaca. Baik itu dari skripsi kakak tingkat, skripsi di Google, terus jurnal-jurnal, terus buku-buku, itu kita harus baca. Mulai dari kita memahami fenomena, misalkan kita mendapatkan masalah dari yang ada di Indonesia, berarti kan kita harus rajin baca berita. Oh, kira-kira pandemi COVID nih perkembangannya gimana sih? Atau misalkan kita masalahnya itu dari lingkungan kita sendiri, berarti kita nanya dong ke orang-orang di sekitar kita, gimana sih masalah kamu? Atau misalkan kayak Zai kemarin mengenai taekwondo, berarti Zai nanya ke pelatih Zai nanya ke teman-teman Zai yang masih aktif taekwondo, gimana sih kamu selama latihan ini di pandemi itu apa yang kamu rasakan? Itu kita tanya, bisa melalui telepon, bisa melalui chat, dan banyak lagi. Nah, selain kita menanyakan masalah, kita juga harus memahami variabel yang kita ambil. Misalkan kalau di psikologi itu kan pakai variabel psikologi ya. Berarti kan contohnya kayak kemarin stres. Nah, kita harus paham nih, ya misalkan masalahnya menurut kita stres. Nah, kita coba baca nih teori. Nah, ini masalahnya masuknya ke stres, masuknya ke anxiety, atau masuknya ke apa nih? Jadi kita harus rajin baca-baca teori juga gitu. Teori itu bisa kita dapat dari buku hardbook yang kita punya, atau kita bisa cari e-booknya yang secara free. Misalkan kan ada misalkan kadang kan ada yang suka share e-book gratis gitu kan, atau kita baca di jurnal orang-orang yang nyantumin juga sumbernya gitu kan. Jadi banyak kok platform yang kita bisa gunakan untuk kita mencari sumber-sumber. Cuma mau atau enggak, itu dia. Nah, oke, selanjutnya adalah si Y nih, antara penelitian dan dosen pembimbing. Gimana caranya supaya penelitian kita bisa di ACC sama dosen pembimbing? Caranya adalah ketika bimbingan itu kita pasang kuping lebar-lebar, kita pegang buku, kita pegang pulpen, kita catat apa aja yang diarahin oleh pembimbing kita. Nih contohnya nih. Ini nanti akan Zai taruh fotonya di sini, catatan-catatan yang Zai kumpulkan dari awal sampai akhir. Itu semua arahan dari dosen pembimbing itu dicatat. Mau itu buat kita, mau itu ternyata teman kita yang lagi diarahin, kita catat aja. Siapa tahu nanti kepake sama kita, siapa tahu nanti akan berguna untuk kita gitu kan. Jadi jangan males nyatet, mau dicatat di HP, mau catat di kertas, mau di laptop dan segala macam, pokoknya catat aja. Nah, selain itu dengan mencatat kita tuh juga jadi lebih ingat gitu. Jadi ketika nanti kita koreksi, ini apa ya tadi ya kata dosennya, oh iya ada nih catatannya. Misalkan, ini gue udah bener belum ya, tapi kok tadi nggak dikoreksi sama dosennya. Coba kita lihat tadi teman kita apa yang salah gitu. Jadi kan kita bisa meng-cross check lagi revisian kita. Nah, selain itu biasanya dosen juga akan memberikan komentar di file Word kita. Kayak contohnya gini nih, biasanya kalau dosen saya itu ngasih komenan langsung di filenya. Jadi ketahuan mana nih yang salah, mana yang harus dibenerin gitu. Atau kalau misalkan dosen kalian nggak kayak gini, bisa request aja kali, Bu boleh kali Bu di komen gitu. Nah, dengan ada file Word yang komenan kayak gini juga, itu akan memudahkan kita gitu ke depannya. Kalau misalkan ternyata kita udah bener ini, terus dosennya komen lagi, kita bisa bilang, Bu maaf sebelumnya, bukankah kemarin Ibu yang menyarankan seperti ini gitu. Jadi kita juga sebagai mahasiswa boleh kok untuk istilahnya memberikan interupsi gitu, bahwa ya kalau misalkan emang ternyata kemarin ibunya bilang A, ya kita bisa ingetin, Bu kemarin kan ibu bilangnya A, kok sekarang B gitu. Tapi kalau misalkan emang ternyata dosennya mau dirubah lagi, ya mau gak mau gitu, kita mencoba memperbaiki. Oke, yang terakhir si Z nih. Si Z itu kan berarti hubungan kita dengan dosen pembimbing gitu kan, hubungan mahasiswa dengan dosen pembimbing.
Nah itu berarti yang harus kita perhatikan adalah etika kita. Gimana caranya supaya dosen pembimbing itu juga enggak terlalu late respon banget lah gitu sama kita. Terus beliau juga baik sama kita, tidak mempersulit kita gitu. Nah itu gimana caranya? Nah menurut pengalaman saya pribadi yang saya lakukan adalah pertama saya coba cari tahu dulu nih, dosen ini tuh pernah nggak sih jadi dosen kelas kita gitu. Kalau misalkan pernah kan berarti kita tahu lah gimana beliau ketika mengajar atau gimana caranya supaya beliau tuh bisa ngasih kita nilai plus gitu kan. Nah tapi kalau misalkan ternyata beliau ini nggak pernah sekelas sama kita gitu, nggak pernah ngajar kita coba cari tahu ke teman kita, coba kita chat, lu kan ini ya pernah sama dosen ini ya, ini gimana sih dosennya, dia suka mahasiswa yang gimana, atau dia marah tuh kalau mahasiswa gimana gitu kan. Nah itu kemarin yang saya lakukan tuh begitu, jadi nanya ke teman-teman gitu. Nah selain itu juga supaya kita bisa deket sama dosen atau dosen pun juga merasa nyaman sama kita, itu kita pastinya harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik ketika chat beliau gitu. Misalkan didahulukan dengan salam, assalamualaikum bu gitu, atau maaf bu sebelumnya saya chat pagi-pagi gitu kan, padahal mungkin itu udah jam 10 gitu kan, tapi kita tetap aja kita harus merendah gitu. Maaf bu saya chat pagi-pagi, atau maaf bu saya maaf bu saya mengganggu waktunya sebentar, meskipun nanti chatnya sampai sejam gitu kan. Terus abis itu baru tuh kita perkenalkan diri dulu. Kalau misalkan baru kita perkenalkan diri dulu, tapi kalau misalkan udah lama yang dosennya udah kenal, ya udah bisa langsung aja gitu kan. Misalkan baru nih, saya Zainab Syahidah, psikologi 2017, dari anak bimbingan ibu gitu, atau dari mata kuliah apa gitu kan. Terus baru bawahnya intinya, saya ingin bertanya bu bla 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 gitu kan. Udah tuh sampai bawah. Terakhirnya kita ucapkan terima kasih bu atas waktunya. Mohon untuk jawabannya, atau mohon untuk arahan dan bimbingan selanjutnya ya bu. Nah terakhir juga kita doakan beliau, semoga ibu selalu sehat dan juga lancar urusannya. Terima kasih bu gitu. Jadi enak gitu kalau dibaca sama dosen tuh, enak gitu, kayak oh iya nih anaknya sopan nih, oke lah saya bales lah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngechat, bu tolong cek email saya ya bu, makasih, itu kan coba kalau kalian tiba-tiba dicat oleh orang yang kalian tidak kenal, tiba-tiba disuruh, itu kan pasti gedek banget kan. Ya udah, kita memposisikan diri kita sebagai dosen kita yang membaca, makanya kita pun juga harus sopan gitu dalam ngechat beliau. Nah teman-teman, yang terpenting juga harus diperhatikan ya, kalau kita ngechat dosen itu jangan tengah malam, jangan pas lagi jam istirahat gitu ya. Kita bisa ngechat tuh misalkan ya jam 9 jam 10 lah, yang udah mulai aktivitas, atau misalkan siang kalau saya biasanya tuh maksimal tuh sampai jam 4 sore, karena kalau udah ke bawah tuh berarti kan udah capek gitu kan, apalagi kalau abis maghrib tuh udah ditunda aja lah sampai besok gitu. Nah kecuali kalau misalkan tiba-tiba dosennya yang ngechat ngabarin, ini revisiannya udah saya kirim ya di email. Nah itu kan kita harus langsung respon, baik bu, terima kasih banyak, semoga sehat selalu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang dosen yang nggak chat duluan, kita better besoknya aja gitu, paginya atau siangnya. Jangan malam-malam, tengah malam udah capek, udah pasti tenggelam chatnya, dan udahlah lupa nanti dia untuk balesnya. Nah terus juga kalau misalkan chat kita nggak dibales nih sama dosen pembimbing, itu jangan pasrah, jangan udahlah dosennya nggak bales gitu, atau nanti kita ngedumel tuh dosen yang itu tuh so sibuk banget kagak dibales-bales, padahal kita ngechat cuma sekali. Ya gimana, kan dia pasti juga banyak anak bimbingannya, pasti juga ada anak akademiknya, banyak kelasnya. Kita juga harus memikirkan posisi beliau gitu. Beliau nggak hanya ngurusin kita doang, nggak hanya ngurusin kita seorang, jadi kita jangan merasa spesial yang satu chat harus langsung dibales. Bisa aja beliau tuh bales 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Yang penting kitanya juga ingetin gitu, kayak misalkan kita chat hari ini nggak dibalas, oke, kita chat 2 hari atau 3 hari ke depan, ibu maaf, saya bla 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 bla, mohon dicek ya bu email revisian saya bu, terima kasih.
Kalau nggak dibalas lagi, tunggu lagi 2 hari 3 hari lagi, chat lagi, gitu caranya. Tapi jangan spamming juga setiap jam ngechat atau setiap hari ngechat, adalah jeda 2 hari 3 hari. Kadang kan mungkin beliau itu ada rapat atau ada kelas yang harus diprioritaskan gitu kan. Jadi kita juga harus memahami kondisi beliau gitu. Kadang juga kalau dosen pembimbing saya itu kan kebetulan beliau kan emang sibuk juga kan, kepala prodi gitu, banyak yang diurus gitu kan. Jadi kadang beliau ngabarin sih kayak, oh iya baik, nanti saya akan cek minggu depan ya, karena minggu ini saya sibuk harus ada rapat dan bla bla bla. Baik Bu, terima kasih. Nah, nanti minggu depan ketika beliau misalkan belum ngirim-ngirim nih, udah sampai akhir minggu, kita bisa chat lagi, Ibu maaf, bagaimana untuk revisian saya, apakah ada yang perlu dibetulkan lagi gitu. Jadi kita juga harus memberikan beliau tuh waktu untuk mengecek dan juga memberikan koreksi dari revisian kita. Nah, oke, ini yang paling terakhir dan yang paling terpenting. Kita harus membuat yang namanya planning waktu-waktu kapan kita harus selesai mengerjakan gitu. Jadi kita harus bikin deadline. Nah, ini biasanya yang saya buat nih. Ini ada kalender. Di sini kalendernya tuh saya tulis mulai dari kapan kita UTS, kapan kita UAS, kapan kita sidang, kapan kita ada periode-periode sidang gitu. Jadi kita tuh tahu kapan sih kita harus selesai mengerjakan bab 1, kapan kita harus selesai mengerjakan bab 2, bab 3 dan seterusnya. Jadi dengan adanya tanggal-tanggal ini nih, kita tuh jadi tidak kebanyakan molor waktu gitu. Dan juga kita harus membuat deadline gitu, kapan kita harus mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3 sampai terakhir bab 5. Nah, jadi kita harus membuat plan E, plan B gitu kan. Contohnya kayak kemarin tuh saya bikin plan E itu kita harus maksudnya saya harus sempro itu di bulan November. Tapi kan ternyata karena ada KKL itu jadi tertunda selama kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu deh kalau nggak salah. Itu akhirnya baru bisa selesai sempro bab 3 itu di bulan Desember awal. Makanya akhirnya mengejar skripsi itu lumayan padat ya waktunya sampai Desember akhir gitu. Jadi harus ada plan E, plan B karena takutnya tiba-tiba ada aja tugas-tugas yang tidak di luar rencana kita gitu. Kayak misalkan nanti nih, misalkan di semester akhir nih, nanti kan kalau di psikologi itu kan ada mata kuliah konseling, ntar tahu-tahu UASnya harus bikin video gitu kan, yang dimana berarti kita harus buru-buru revisi nih supaya nggak keganggu sama UAS kita gitu kan. Jadi penting ada plan E, plan B. Gimana cara buat plan E, plan B-nya? Kita bahas di video yang lain ya, karena ini udah panjang banget. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa komen di bawah, atau kalau mau konsultasi bisa di DM Instagram saya di sini. Oh ya, dan juga kalau yang mau DM atau mau konsultasi, please langsung aja kalian tulis masalah yang kalian mau tanya, supaya nanti ketika saya baca bisa saya langsung balas. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like videonya sebagai bentuk dukungan kepada saya, dan juga jangan lupa di subscribe dan turn on notification supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.